Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Internal Storm. Film ini menceritakan seorang agen polisi. Dia terjerumus ke dalam kelompok Yakuza. Video ini full spoiler, jadi disarankan untuk nonton film fullnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Asan. Dia sedang pijat plus-plus. Kemudian ia mendapat telepon dari seorang teman, atau juga bisa disebut sebagai musuh yang bernama Kong. Di sini kita dapat mengetahui kalau akan ada pemilihan bos Yakuza yang baru antara Asan dan Kong. Tiba-tiba anak buah dari Kong yang berjumlah banyak dan bersenjata memasuki tempat Asan yang lagi pijat. Tapi Asan tidak ada di sana dan sudah ada di luar ruangan. Kemudian Asan bersama kedua anak buahnya yang bernama Sai dan Bobo bertarung melawan anak buah Kong. Adegan berpindah di distrik kriminal Kowloon Barat. Chen Wei, seorang inspektur senior unit kriminal, sedang memimpin rapat. Mereka membahas kelompok Yakuza yang bernama Heisiji. Bos Heisiji yang bernama Laba baru saja terbunuh. Itulah alasan antara Asan dan Kong berebut menjadi bos. Tapi sebelum memilih bos baru, terdapat bos di belakang layar mereka yang bernama Tuan Jin. Sosoknya masih menjadi misterius. Sementara itu, Kong dan yang lainnya sedang menunggu Asan untuk melakukan pemilihan ketua. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Asan datang. Terjadilah adu bacot antara Asan dan Kong. Terlihat mereka ingin berkelahi, tapi cekcok mereka dihentikan oleh Paman Li. Paman Li menyampaikan pesan dari Tuan Jin bahwa Tuan Jin ingin dia sendiri yang memilih bos baru. Rupanya kematian Laba adalah ulah dari sopirnya. Sopirnya itu ternyata adalah seorang mata-mata polisi. Oleh karena itu mereka mengirim ke kantor polisi sebuah kotak, di mana di dalamnya terdapat mata-mata si sopir. Kondisinya sekarat dan terdapat bom di tubuhnya. Polisi yang berada di situ panik tak karuan. Ternyata itu bukanlah bom. Kemudian Asan dan Kong bersiap-siap untuk bertransaksi. Sebelumnya Paman Li memberitahu kalau Tuan Jin akan datang. Dia yang akan memilih salah satu dari mereka berdua. Saat akan bergegas pergi, Asan mengeluarkan permen karet dari mulutnya. Ia pun menginjaknya. Saat bertransaksi narkoboy, pembeli tidak ingin bertransaksi kalau Tuan Jin tidak ada. Untung saja Tuan Jin muncul di sebuah kapal rusak. Tapi tiba-tiba datang polisi yang dipimpin oleh Chen Wei. Chen Wei berhasil menembak Tuan Jin. Terjadilah baku tembak antara polisi dan para Yakuza. Asan bersama anak buahnya berhasil melarikan diri. Ternyata di dalam permen karet yang diinjak Asan tadi terdapat sebuah alat pelacak. Tiba-tiba Kong datang dan menawarkan bantuan untuk mereka berdua. Kemudian mereka bergegas kembali ke markas. Sementara itu para polisi, mereka tak dapat menemukan uang dan narkoboynya. Tapi di sini mereka berhasil membunuh Tuan Jin. Setiba di markas mereka pun berkumpul. Asan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Paman Li. Ternyata Tuan Jin masih hidup. Ia sengaja melakukan transaksi itu. Ini supaya dia tahu siapa mata-mata antara Asan dan Kong. Kemudian mereka berdua digeledah. Tapi chip pelacak yang ada di sepatu Asan sudah tidak ada. Ternyata pada saat di mobil Kong, Asan memasukkan chip pelacak itu di saku jaketnya. Dia membuangnya di tengah jalan. Tiba-tiba anak buah Kong datang. Dia membawa jaket yang telah dibuang oleh Asan tadi. Mereka semua mengetahui di jaket Asan terdapat sebuah chip pelacak. Tapi Asan membela diri dengan mengatakan kalau bisa saja anak buah Kong yang memasukkan chip pelacak itu. Lagi-lagi terjadi baku hantam antara anak buah Kong dan anak buah Asan. Di tempat lain, ketua investigasi yang bernama Eva mendatangi Chen Wei. Eva mencurigai Chen Wei melanggar undang-undang pencegahan suap. Sementara itu, Asan menyuruh anak buahnya untuk bersembunyi dahulu. Ia berusaha menghubungi Chen Wei, tapi Chen Wei telah ditangkap oleh Interpol. Tiba-tiba Kong datang bersama anak buahnya untuk mengajar Asan. Meskipun Asan sendiri, ia bisa mengimbangi mereka. Ketika ia ingin kabur, tiba-tiba datang seorang wanita. Si wanita memberikan tumpangan kepada Asan. Kini Chen Wei sedang diinterogasi oleh Eva. Eva menemukan laporan bahwa Chen Wei menerima uang 5 juta dolar Hong Kong dari akun bodong yang bisa menjadi sebuah bukti.
Chen Wei mengatakan kalau ia tidak tahu uang itu. Dia melakukan pembelaan bahwa dia juga bisa menjadi seorang korban. Di sisi lain, Hasan berada di tempat wanita yang membantunya tadi. Ternyata wanita itu adalah mantan pacarnya yang bernama Wen Wen. Dia juga anggota dari HCG. Wen Wen berniat membantu Hasan untuk berbicara dengan Paman Li atas masalahnya. Tapi Hasan malah marah-marah. Dia membanting mie yang telah dibuat oleh Wen Wen. Hasan tidak ingin kalau Wen ikut campur. Kemudian ia mengingat masa lalunya ketika Wen Wen memergokinya dengan wanita lain. Wen Wen marah-marah tapi Hasan malah membela pelakor itu. Ketika pergi ternyata Hasan tidak menyukai pelakor itu. Besok harinya Chen Wei mendatangi Hasan. Chen Wei mencurigai terdapat seorang mata-mata di kepolisian. Ternyata ia sendiri yang meminta Interpol untuk memeriksanya. Ini supaya membantunya memeriksa mata-mata di kepolisian. Chen Wei akan mengembalikan Hasan di kepolisian setelah menyelesaikan kasus ini. Tapi Hasan malah menjadi emosi. Hasan adalah seorang lulusan dari akademi kepolisian, tapi dia hanya menjadi polisi beberapa minggu saja. Dia telah masuk ke dalam dunia Yakuza sudah 20 tahun lebih. Ternyata yang memintanya untuk menjadi mata-mata adalah Chen Wei. Sementara itu, Kong berhasil menangkap anak buah Hasan dan menyiksanya. Tiba-tiba Hasan datang dengan membawa granat. Dia ingin menyelamatkan Sai. Setelah itu dia ingin berbicara dengan Paman Li. Dalam pembicaraan mereka kita tahu kalau Tuan Jin ingin membunuh Hasan. Tapi Hasan meminta waktu. Kalau besok ia akan menangkap mata-mata itu. Singkat cerita, esok pun tiba. Hasan membawa Paman Li ke sebuah tempat. Di sana terdapat Bobo dengan tangan terikat. Hasan menjelaskan bahwa Bobo adalah mata-mata. Dia yang memasukkan pelacak ke jaketnya. Bobo juga yang telah mengambil narkoboy milik Tuan Jin pada waktu itu. Tiba-tiba Kong datang mencari Bobo. Dia meminta narkoboy yang dibawa Bobo. Dia dikagetkan dengan kehadiran Paman Li dan yang lainnya telah berada di sana. Setelah tawar-menawar dan berdebat, mereka pun baku hantam. Pertarungan ini dimenangkan oleh Hasan. Kong pun tewas ditusuk oleh Sai. Setelah itu Hasan mengeksekusi Bobo dengan cara menembaknya. Bobo pun jatuh dari atas gedung. Ternyata sebelumnya Bobo dihajar oleh Hasan. Ini karena Hasan mengetahui kalau Bobo yang telah mencuri narkoboy milik Tuan Jin. Oleh karena itu Hasan menyuruhnya untuk menawarkan narkoboy itu kepada Kong. Hasan merencanakan semua ini untuk menyingkirkan Kong. Setelah terjatuh di laut, Bobo diselamatkan oleh Chen Wei dan yang lainnya. Setelah itu Paman Li membawa Hasan ke rumah Tuan Jin dan memperkenalkannya di sana. Kini Tuan Jin menetapkan Hasan menjadi bos. Kemudian Tuan Jin menyuruh Hasan untuk berkeliling di rumahnya. Ini karena ia ingin berbicara dengan Paman Li. Di sebuah kolam renang, Hasan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Peggy. Saat mereka ngobrol, tiba-tiba Tuan Jin dan Paman Li datang. Ternyata Peggy adalah anak dari Tuan Jin. Beberapa waktu kemudian Hasan bertemu dengan Chen Wei. Chen Wei menanyakan kepada Hasan siapa rupanya Tuan Jin itu. Tapi Hasan tidak mau memberitahu. Dia beralasan hanya dia dan Paman Li yang mengetahuinya. Bisa berbahaya kalau orang lain sampai tahu. Ini karena banyak mata-mata Yakuza di kepolisian. Hasan meminta kepada Chen Wei untuk menjaga jarak dengannya. Karena sekarang ia sudah menjadi bos. Pastinya akan dikawal oleh banyak anak buahnya. Setelah itu Hasan berdoa dan bersyukur karena sudah menjadi bos. Sedangkan polisi sudah mengetahui kalau Hasan sudah menjadi bos Yakuza. Kemudian Hasan dan anak buahnya mendatangi sebuah tempat hiburan untuk bersenang-senang. Karena Hasan sudah menjadi bos, Tuan Jin pun memberi dia hadiah atas keberhasilannya itu. Kemudian beberapa hari ke depan Hasan melakukan banyak transaksi. Berlanjut di kantor kepolisian, Dick Wong, seorang ketua inspektur unit kriminal, mendatangi Chen Wei. Dia memberitahukan bahwa akan ada bisnis baru. Tuan Jin kemungkinan akan hadir. Setelah itu Wen Wen dan anak buahnya sedang belanja. Ketika ia sedang memasuki kamar ganti, ternyata Chen Wei sudah ada di situ. Di sini terbukti bahwa Wen Wen adalah seorang mata-mata kepolisian. Ia memberitahu kalau akan ada transaksi besar-besaran dari Thailand. Alasan Wen Wen mendatangi Chen karena mata-mata yang lainnya telah hilang. Setelah itu, Hasan, Tuan Jin dan Paman Li akan berangkat untuk bertransaksi. Para polisi juga bersiap-siap untuk menggerebek. Sesampainya di sana, pembeli yang bernama Taylor menyerahkan uangnya. Tapi Tuan Jin tidak membawa narkoboynya. Ia meminta untuk pindah di tempat yang lebih aman.
sedangkan para polisi tiba di sana dan bersiap untuk menyergap. Tapi mereka terkena jebakan dan ledakan. Sementara itu mereka pindah ke rumah Tuan Jin. Karena narkoboynya tidak ada, Tyler marah-marah. Hasan pun menahannya. Akhirnya Tyler yang asli keluar dan menanyakan keberadaan Tuan Jin. Di situ Hasan kebingungan. Ternyata Tuan Jin yang sebenarnya adalah Paman Lee. Kemudian Tuan Jin memperkenalkan Hasan kepada Tyler. Dia mengatakan kalau Hasan akan menjadi pemimpin selanjutnya, menggantikan Tuan Jin. Kemudian Hasan berbicara empat mata dengan Tuan Jin. Hasan masih tak menyangka kalau Tuan Jin adalah Paman Lee. Hasan memberitahu identitas aslinya, kalau ia adalah seorang polisi. Ternyata Tuan Jin sudah mengetahuinya. Dia tak mempermasalahkan soal itu. Tuan Jin percaya penuh pada Hasan. Ini karena Hasan sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. Beberapa waktu kemudian saat Hasan sedang memparkirkan mobilnya, tiba-tiba Chen Wei datang dan memecahkan kaca mobil Hasan. Dia marah karena 6 rekan polisinya masuk ICU. Dia menyalahkan Hasan karena tidak memberitahunya soal jebakan itu. Kemudian Hasan memberikan sebuah dokumen. Ternyata Dick Wong adalah seorang mata-mata yang ada di kepolisian. Paman Lee juga adalah Tuan Jin yang sebenarnya. Hasan memberitahukan lokasi transaksi selanjutnya kepada Chen Wei. Karena sudah dapat barang bukti yang kuat, Dick Wong pun langsung ditangkap. Sementara itu Chen Wei dan yang lainnya berhasil menggagalkan sebuah transaksi berkat informasi dari Hasan. Kemudian Hasan bertemu dengan Wen Wen. Wen Wen meminta kepada Hasan untuk menghentikan semua ini karena ia khawatir kalau Hasan akan salah jalan. Tak lama kemudian Peggy datang. Hasan memperkenalkan kepada Wen Wen kalau Peggy adalah pacarnya. Beberapa waktu kemudian Hasan menyelinap masuk ke sebuah ruangan untuk mencari sesuatu. Akhirnya ia menemukannya. Setelah keluar, Tuan Jin memanggilnya untuk memberitahu bahwa ia telah berhasil menangkap seorang mata-mata. Ternyata yang Tuan Jin tangkap adalah Wen Wen. Hasan terkejut karena sebelumnya ia tidak tahu kalau Wen Wen adalah seorang mata-mata. Ketika Tuan Jin ingin membunuhnya, Hasan meminta pistolnya agar dia saja yang membunuh Wen Wen. Tapi dia malah mengarahkan pistol itu kepada Tuan Jin, serta ia meminta agar Wen Wen dilepaskan. Tiba-tiba Tuan He datang dan memberitahu kalau uang kas mereka hilang. Dia menembak Wen Wen yang ingin kabur. Lalu terjadilah baku tembak antara mereka. Akhirnya Hasan berhasil membawa Wen kabur. Dalam keadaan sekarat, Wen Wen bertanya kepada Hasan, apakah mereka dulu putus karena Hasan tidak mau menyusahkan Wen. Ia mengetahui kalau selama 10 tahun ini bahwa Hasan tidak punya wanita lain. Apakah ia masih ada di dalam hatinya Hasan? Tiba-tiba Wen Wen tidak berbicara lagi. Oleh karena itu Hasan menepikan mobilnya dan memeriksa Wen Wen. Sebelum Wen meninggal, ia memberitahukan kepada Hasan bahwa ia memiliki seorang anak perempuan dari Hasan. Putrinya itu bernama Liu Ying. Di saat Hasan bersedih, Chen Wei datang. Ia melihat Wen Wen yang sudah tewas. Kemudian Hasan marah kepada Chen Wei. Kenapa dia tidak memberitahu kalau Wen adalah seorang mata-mata? Lalu ia menunjukkan bukti kriminal dari Tuan Jin yang berhasil ia dapatkan. Tiba-tiba Tuan Jin menelepon kalau kini ia sedang bersama Liu Ying. Tuan Jin meminta Hasan datang dan membawa datanya. Dia mengatakan jangan menelepon polisi kalau ingin anaknya selamat. Lalu Hasan bergegas pergi ke tempat Tuan Jin berada. Setibanya di sana, Tuan Jin memberitahu kalau anaknya berada di dalam salah satu tong di sana. Tuan Jin akan menjatuhkan satu persatu tong itu dalam kurun waktu 1 menit. Kalau Hasan berhasil naik ke atas kapal, Tuan Jin akan berhenti menjatuhkan tong. Dengan perjuangannya yang sangat luar biasa, Hasan pun berhasil tiba di atas kapal. Hasan memohon kepada Tuan Jin untuk melepaskan dia dan putrinya. Tuan Jin meminta Hasan untuk menembak kaki kirinya. Hasan pun melakukannya, tapi Tuan Jin menjatuhkan tong terakhir. Ternyata Liu Ying tidak berada di dalam tong. Ia berada di pelukan Tuan Jin. Kemudian Tuan Jin melemparkannya dari atas kapal. Untung saja Chen Wei dan yang lainnya berhasil menyelamatkannya. Kemudian Tuan Jin menembaki Hasan. Di situ juga Tuan Jin ditembaki oleh para polisi hingga tewas. Hasan memberikan pesan terakhirnya kepada Chen Wei untuk menjaga anaknya. Lalu Hasan pun tewas. Film pun berakhir. Pesan moral dari film ini, janganlah menjadi yakuza. Oke, hanya itu saja. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.